Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, mahasiswa PPG Daljab 2021, Saiful Muluk, dari SMKN Negeri 1 Cibadak. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kaidah ilmu tajwid dalam pembacaan Al-Quran. Baik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan semoga kalian senantiasa sehat. Kaidah ilmu tajwid, yang mana di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama berkaitan dengan spiritual, kompetensi inti yang kedua berkaitan dengan sosial, dan kompetensi inti yang ketiga berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian kompetensi inti yang keempat berkaitan dengan keterampilan. Kemudian kompetensi dasar yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Untuk materi kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar, yakni dalam hal keterampilan. Yang utamanya adalah menentukan hukum bacaan ilmu tajwid sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, yakni surat At-Taubah ayat 122. Adapun indikator ketercapaian kompetensinya adalah mendemonstrasikan hafalan surat At-Taubah ayat 122, menganalisis hukum bacaan tajwid dari Quran surat At-Taubah ayat 122. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai di sini adalah setelahnya mengikuti pembelajaran dengan metode demonstrasi dalam materi hukum bacaan ilmu tajwid. Peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Al-Quran serta hukum bacaan tajwid dengan benar. Setelahnya menyimak video tentang kaidah-kaidah hukum bacaan ilmu tajwid, peserta didik mampu menyebutkan dan menentukan jenis-jenis hukum bacaan dari ayat Al-Quran yang dibacanya dengan fasih dan benar. Adapun materi pokok di sini adalah pengertian ilmu tajwid. Tajwid sendiri jika dilihat dari bahasa berasal dari kata jawada. Jawada yujawidu tajwidan, yang mempunyai arti melakukan sesuatu dengan indah. Sedangkan di dalam ilmu qiraah, tajwid mempunyai arti mengeluarkan huruf dari tempatnya yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki huruf tersebut. Kemudian sedangkan jika dilihat dari segi istilah, tajwid ini adalah ilmu untuk membaguskan pembacaan pada kitab suci Al-Quran. Iman Abli bin Abi Talib pernah mengatakan juga bahwa tajwid ialah mengeluarkan tiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak untuk setiap huruf. Hak tersebut adalah sifat yang melekat pada tiap huruf. Jadi bisa kita simpulkan di sini, pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan atau melafadzkan tiap huruf-huruf yang berada di dalam kitab suci Al-Quran. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah hukum mempelajari tajwid yang merupakan sebuah ilmu pengetahuan adalah fardu kifayah, yaitu di mana jika di antara kamu sudah ada yang mempelajari teori dan istilah di dalam ilmu tajwid, maka kewajiban tersebut menjadi gugur untuk orang lainnya. Hukum tajwid ini di dalam prakteknya saat membaca Al-Quran adalah fardu ain, yaitu kita wajib mengaplikasikan ilmu tajwid ini di dalam setiap kita membaca Al-Quran. Adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah dalam membaca Al-Quran dapat membacanya dengan baik dan benar. Selain itu, dengan mempelajari ilmu tajwid, kita akan lebih terjaga dari kesalahan pembacaan dan juga kesalahan di dalam pengertian pada setiap lafaz pada Al-Quran. Adapun bagian-bagian dalam ilmu tajwid di sini adalah yang pertama hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang mana hukum bacaan nun mati ini apabila ada huruf nun yang berharokat sukun. Adapun yang disebut dengan tanwin adalah fathah tain, kasrah tain, dan domah tain. Nah, dalam pembacaannya di sini adalah termasuk pada hukum bacaan idhar halki, idgham, kemudian iklab, dan kemudian ikhfa. Nah, sehingga dalam idgham di sini juga terbagi pada dua bagian, yakni yang disebut dengan idgham bigunah dan idgham bilagunah. Apabila ada hukum bacaan nun mati yang bertemu dengan salah satu huruf idgham di dalam satu kalimat. Namun di sini harus dibaca dengan idhar wajib, ya, sehingga jelas wajibnya. Nah, di dalam ikhfa di sini terbagi ke dalam tiga bagian, yakni ada ikhfa akrob, ada ikhfa ab'ad, dan ada ikhfa ausat. Kemudian hukum bacaan yang kedua adalah hukum bacaan mim mati ataupun mim sukun. Nah, hukum bacaan mim mati ini ada terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu ikhfa safawi,
idgham mutamasilen ataupun yang sering disebut dengan idgham mimi, dan juga termasuk pada idhar sapawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yaitu huruf hijaiyah yaitu huruf ba. Kalau misalkan idgham mutamasilen ataupun idgham mimi, adanya hukum bacaan mim bertanda sukun bertemu dengan mim yang berharokat, ataupun bertemunya dua huruf yang sejenis, yang pertama mati ataupun berharokat sukun, dan juga huruf yang keduanya bertanda berharokat ya, ataupun huruf hidup. Apabila di mana-mana ada huruf mim bertanda sukun bertemu dengan selain dari huruf mim dan huruf ba, dan juga yang termasuk hukum bacaan mad. Mad di sini adalah hukum bacaan panjang ya. Nah, di sini terbagi pada dua bagian. Ada mad tabi'i ataupun mad asli, yang mana hurufnya ada tiga, yaitu alif, waw, ya. Kemudian yang keduanya adalah mad far'i. Mad far'i ini terbagi ke dalam 14 bagian. Nah, dalam hukum pembacaan mad di sini, kalau mad tabi'i itu panjangnya sekitar 2 harokat. Dan untuk mad far'i panjangnya yakni sampai 6 harokat. Untuk berikutnya adalah makhrijul huruf, di mana di sini ada tempat-tempat keluarnya huruf. Dan ini juga sama udah Bapak jelaskan minggu sebelumnya ya. Sehingga Bapak yakin kalian udah dapat memahaminya. Untuk yang berikutnya adalah selain dari hukum bacaan-bacaan yang tadi, di dalam kaidah ilmu tadi juga dipelajari tentang tanda wakof ataupun tanda berhenti. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam memahami setiap pembelajaran yang semua guru sampaikan kepada kalian. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.